Oke coy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah hampir seminggu lebih juga nggak bikin video. Nah di video kali ini gue pengen kayak nanya-nanya sama temen gue yang kemarin sempet naik bareng juga di video sebelumnya. Ini aja. Sekarang ada Tami. Hai, kenalin nama gue Reza Utami. Kalian bisa panggil gue Reza atau Utami. Oke Tam, sekarang sibukannya ngapain baik? Sekarang gue lagi sibuk kerja aja sih. Kerja ngapain? Gue kerja di resort gitu guys. Jadi gue kayak bagian buat kalau misalkan kalian mau reservasi gitu, masalah di villa, mau sewa villa kayak gitu. Nah gue kerjanya kayak gitu. Gue yang angkat telepon, gue yang ngurus reservasi kayak gitu. Lu yang ngurus buat itu? Iya, gue yang ngurus dari mulai dia mau. Lu kerja di situ udah lama apa? Baru. Belum lama kok. Tam, kan sebagian yang mengenal lu nih, yang udah cukup tahu lu gitu, lu kan orangnya suka buat liburan, traveling, salah satunya naik gunung. Nah, kalau boleh tahu, lu pertama kali naik gunung tuh tahun berapa? Pertama kali gue naik gunung itu, gue juga belum terlalu lama sih, maksudnya. Enggak, yang pertama kalinya? Pertama kali Bener-bener pertama kali. 2018. Tahun 2018 itu? Tahun baru. Itu tahun 2018 pertama kali bener-bener pertama kali? Bener-bener. Nah, pertama kali lu ke gunung itu, ke gunung apa? Gunung Kencana. Di Jawa Barat sih? Iya, Jawa Barat. Itu di puncak guys. Yang emang gak terlalu tinggi juga ya? Nggak terlalu tinggi, tapi emang MDPL-nya juga masih lumayan sedikit sih, masih 1.800-an. Cuman kita juga nggak bisa menyepelekan, menyepelekan. Karena kalau udah di dunia itu tuh kita udah berhadapan dengan alam. Iya, gitu. benar banget. Bukan manusia lagi, jadi nggak bisa diremehin lah. Benar. Nah, waktu lu ke Gunung Kencana itu bareng siapa? Diajak sama siapa? Sama temen gue waktu SMK dulu, cewek satu sama cowok satu. Nah, yang si cowoknya itu dia ngajak teman lagi, jadi gue berempat. Waktu setelah dari Gunung Kencana itu, lu baru ngerasain yang namanya kayak ketagihan. Benar. Nah, tapi sebelumnya lu naik gunung itu, lu udah pernah ngalamin kayak camper, camping, udah pernah? Sebelum naik gunung? Sebelum naik gunung, ya. Jadi sebenarnya kenapa gue mutusin diri gue tuh buat coba hal baru lah istilahnya naik gunung gitu ya. Jadi dari gue masih sekolah, gue suka banget yang namanya traveling. Entah gue pergi sendiri atau bareng teman-teman itu ya. Tapi keseringan sih gue pergi sendiri. Jadi pas di 2018 itu ya, 2017-an, gue kerja juga tuh. Habis itu gue iseng aja gitu traveling sendiri waktu itu ke Jogja, terus ke Semarang gitu. Bener-bener pure banget, gue berangkat dari rumah tuh sendiri. Jadi kayak gimana ya rasanya? Seneng tapi itu aja sendiri, gitu. itu sendiri? Iya sendiri. Ya lu berarti kayak ngerasa pas di kota sananya gue ketemu orang baik gitu, istilahnya kayak mereka ngebantuin gue. Jadi kan gue pas di kota sana gue nggak bener-bener sendiri lah istilahnya. Jadi kenal orang baru lagi di tempat yang baru. cowok cewek? Ada yang cowok, ada yang cewek. Itu emang niatnya buat liburan ke sana kan? Liburan ke sana. Terus setelah kenal sama orang baru kayak gitu, sampai sekarang masih kontek-kontekan? Masih kontekan. Bahkan gue tuh kadang juga suka ditanyain gitu, maksudnya mereka suka nanya kabar gue juga, kapan nih mau main kesini lagi gitu. Niatnya gue juga pengen ke Semarang lagi, ternyata ada COVID kayak gini ya kan. Emang susah, lagi masanya lagi pandemi kayak gini. Pengen dari kemarin juga banyak banget yang kayak Bob naik gunung lagi lah, bikin video lagi sama teman-teman kemarin, sama Tami, sama yang lain gitu. Cuman bingung ya Tam ya, maksudnya mau ke gunung mana juga. Satu banyak yang ditutup juga. Iya, benar. Belum banyak yang buka, meskipun emang sebagian udah ada yang buka, cuman persyaratannya ya lumayan ribet. Iya, lumayan ribet. Ngurusnya itu loh ribet gitu. Nah, setelah dari Gunung Kencana itu tahun 2018. Iya. Setelah ke Gunung Kencana, lu dapat momen apa gitu di Gunung Kencana? Apa pengalaman yang lu rasa kayak wah, ini begini banget? Apa ada hal positifnya, hal negatifnya yang lu rasain di Gunung Kencana itu apa? Ada sih, karena kan kayak awal mula gue mau mulai naik tuh kayak gue tuh pengen coba aja gitu ya. Gue udah ngerasain yang namanya pergi sendiri dengan kendaraan umum gitu.
Terus tiba-tiba teman gue nyeletuk gitu ya, istilahnya kayak ngomong, "Tam," gitu, "lu mau coba gak nih gitu naik gunung gitu, lu kan suka tuh pergi-pergi sendiri, istilahnya traveling gitu, cobalah, seru naik gunung gitu." Ya udah gue coba, diajak lah tuh ke Kencana. Pas gue naik Kencana tuh kayak gila, gue tuh kayak Gini gak mau naik gitu. Iya, gue tuh kayak gak mau naik gunung lagi, sumpah. Itu padahal baru, maksudnya Kencana Ya, gitu Kencana ya, gitu gue ya. cuman pakai maksudnya tas biasa, tas ransel biasa, bener-bener kayak Depek. iya, bener-bener kayak pemula banget, ngerti gak sih lu? Kayak gue nggak tahu apa-apa, dan gue juga masih pakai legging, coba bayangin. Kayak iya, gue sekarang aja tuh kayak gue kalau mikir pas dulu tuh kayak why gitu, kenapa gue bisa sekocak gitu. Cuman di Gunung Kencana nggak ada hal-hal yang lu rasain aneh-aneh, nggak ada kan? Kalau yang aneh sih enggak, cuman ya karena gue awal banget kaget gitu loh. Suges. Enggak, kayak kaget juga sama udaranya, lu bayangin. Beda. Beda dari yang gue. Perubahan suhunya beda. Benar. Fasilitas juga nggak menjamin seperti di rumah masing-masing. Bener kayak Beda kan, jadi benar, gue juga bingung. Mandiri banget lah. Sumpah gue bingung aja, gue pengen buang air aja tuh, sumpah itu bingung. Karena itu first time istilahnya. Setelah gue naik Kencana, jadi gue belajar banyak hal juga. Gue belajar gimana sih kalau gue nanti naik gunung lagi gitu. Ya pokoknya sering-sering baca, sering-sering ngeliat video tentang penggiat alam lah istilahnya kayak gitu, biar kalian juga Banyak gak cuma belajar. naik gunung aja gitu kan, kita Nggak juga cuma harus kayak ada cari ilmunya. sensasi doang gitu kan. Nah, setelah dari gunung Kencana ke gunung mana lagi? Ke Gede Pendakian kedua kalinya. enggak, sorry, ke Guntur dulu gue. Berarti setelah naik gunung Kencana Sana ke Guntur. Itu sama Jawa Barat juga. sama Jawa Barat. Cuman ketinggiannya lumayan lebih tinggi. Dia ya lumayan 2249 mdpl kalau nggak salah. Waktu ke Guntur bareng sama siapa? Sama teman-teman juga. Ya bareng itu temen. Jadi sebenarnya pas setelah gue ke Kencana itu gue cari OT gitu, istilahnya open trip ya kan, karena gue ngerasain capek naik gunung, tapi kok kayak gue nagih gitu, kayak gue pengen lagi gitu. Jadi gue scroll Instagram gue aja gitu, ternyata banyak juga loh yang buka open trip kayak gitu. Akhirnya satu tuh gue dapet namanya Jalan Terus gitu open tripnya, dan dia ngebuka OT ke Gunung Gede. Terus Gunung Gede. Jadi sebelum gua naik ke Gunung Gede itu, kita ngumpul-ngumpul dulu nih semua yang ikut trip. Nah, sebelum naik akhirnya ada yang panitianya itu, salah satu panitia ada yang bilang mau naik Guntur dulu gak gitu. Kita jadi bukan OT, tapi itu dirubah istilahnya rencananya. kayak enggak, tetap ke Gede, tapi diajakin dulu sebelum kita OT, mau gak ke Guntur dulu, share cost aja, share cost istilahnya kayak nge-share aja kita uangnya tuh untuk patungannya, nge-share gitu, bukan dari OT jadinya. Tapi gitu ke kan. Gede tetap jadi. Cuman sebelum ke Gede ke Guntur dulu dengan orang yang trip Gede itu. Tapi full sama yang ikut trip ke Gede semuanya, enggak. Cuma beberapa aja sih. Karena emang tujuan utamanya ya ke Gunung Gede kan. Iya, betul. Gitu. Nah, ke Gunung Guntur itu menurut lu lebih ekstrim mana nih, ketimbang Kencana atau Guntur? Guntur. Di situ tuh gue pernah ketimpa batu kepala gue. Iya. Kan banyak yang bilang Gunung Guntur salah satu gunung miniaturnya Semeru. Iya, benar. Karena treknya emang agak-agak mirip ya. Benar. Lu pernah ketimpa batu tuh? Iya, sumpah. Jadi tuh Kayak ketimpa batu. sedih banget, kok gue malah ketawa sih. Jadi pas ketawa. Jadi pas pulangnya sih guys, gitu. Jadi kayak gimana sih, lu udah capek nih, itu kan kedua kalinya gue naik ya, kayak udah capek. Terus ini posisi pas turun. Bukan pas naik mah gue nggak ada kendala apa-apa. Kita buka tenda aja, terus kita masak, kita having fun gitu kan, maksudnya kita ketawa-ketawa. Bahkan malamnya pun kita ngeliat bintang gemerlap kota, pokoknya bukan. bintang-bintang inilah, cahaya rumah warga. Wah, rumah warga. Bener nggak? Bener kan? Soalnya di Guntur kelihatan banget. Dan yang paling gua kaget, bisa masih main Instagram bisa guys, karena di sana masih ada sinyal masih ada. Lu mau video call pun masih bisa. Di sana sinyalnya masih kenceng pas di pos 3 di tempat camp itu.
Video call bisa? Bisa, video Waduh. call bisa, bahkan YouTubean juga bisa sih. Bisa? Bisa. Wah, jadi saya mau ke Guntur. Oke, back to topik yang tadi ya. Jadi pas gue jatuh itu, pas gue turun ya kan, gue kepleset awalnya sama posisi batu yang gede. Salahnya gue kan, gue belum tahu tekniknya kan. Kata orang itu kalau apa sih, kita trekking terlalu banyak batu itu kaki kita agak dimiringin gitu kan, biar seimbang badannya. Gue dulu masih awam lah istilahnya gitu, itu kan pendakian kedua gue masih nggak ngerti, dan gue kepleset. Dan gimana ya, begonya gue tuh tangan guanya tuh ke belakang, ngerti gak? Jadi iya. bukannya jatuh plak udah duduk aja gitu, tapi tangan gue ke belakang malah kayak nyari bahan buat pegangan gitu. Tahu-taunya itu batu, dan batunya tuh letak gitu. Oh, jadi sebelum lu ketimpa batu, lu kepleset dulu. Kepleset dulu. Karena lu kepleset, lu nyari bahan buat pegangan. Iya. Ternyata yang lu pegang itu batu. Dan kena kepala gua. Abis jadi, itu ya berdarah. Udah suwe-suwe lagi. Itu udah suwe-suwe lagi. Bener-bener banget. Cuma gede batunya. Nggak cuma gede batunya, nggak? Gede nggak? Gede cuy, orang di sini gue sampai berdarah kok. Pas turun di base camp tuh sampai dilihat akhirnya sama teman gue di sini, terus berdarah. Ya udah, cuman nggak sampai dijahit sih, tapi ya lumayan lah ya, gue jadi kayak berarti punya pengalaman yang lu lebih dapet itu ketika di Guntur ketimbang Betul. di Gunung Kencana. Iya. Tapi lebih seru mana, Guntur atau Kencana? Seru nih. Serunya sih ya di Guntur, karena pas malamnya tuh gue bener-bener kayak, kalau di Kencana itu kan gue cuma berempat orang ya, dan gue juga pas ngecamp itu udah malam juga. Kalau di pas di Guntur, kita sampai tempat camp itu masih siang sore gitu, karena trekkingnya tuh nggak terlalu lama lah istilahnya. Lu trekking dari jam 6 sampai Jam 6 jam 6 pagi misal. Terus sampainya tuh ya siang sore udah di pos 3. Jadi waktu lu buka tenda tuh udah lama gitu di pos 3. Jadi lu bisa ngapain dulu lah sama temen-temen lu gitu. Oh, jadi kayak lebih nyantai gitu ya? Iya, lebih. Nah, bener-bener. tapi waktu ke Guntur itu ada cewek juga ada? Ada satu. Ada. Gua berdua jadinya. Oh, berarti lu berdua? Berdua. Waktu di Kencana, lu cewek? Berdua juga. Jadi punya temen yang sejenis lah gitu iya. kan? Nah, setelah dari Guntur itu ke Gede langsung? Ke Gede gua. Dalam jarak waktu? Cuman berapa minggu. Abis pulang dari Guntur, jarak berapa minggu, langsung ke Gede. dengan orang yang sama? Dengan orang yang sama. Dan tambahan orang lagi pastinya. Tapi cewek nambah lagi? Apa? Ceweknya nambah lagi. Kan yang ikut OT sekitar 30-an mungkin. Banyak, kalau segitu banyak ya? Banyak, itu banyak sih. Gua emang jujur, gua gak pernah ikut-ikut open trip. Gue lebih ke arah kayak ayolah sama teman-teman gue gitu. Nah, tapi kalau open trip 30 orang itu bisa dibilang banyak orang segitu. Segitu banyak. Bener-bener kayak misal lu buka OT, lu berani tanggung jawab gitu bawa anak orang sebanyak itu, ya lu harus nerima gitu, nerima konsekuensi yang ada, ya kan kita di gunung tuh nggak tahu gitu apa yang bakal terjadi juga. Jadi berkata ada yang ngebawa lah gitu, ada iya itu, ada yang bawa. Pokoknya kalau ngebawa anak orang ya dijagain gitu. Yang jagain cowok gitu kan. Wah, baper. Nah, waktu ke Gede itu lewat jalur apa? Lewat Putri. Pertama kali ke Gede langsung lewat Putri? Lewat Putri. Iya, naik Putri, turun Putri lagi. Jadi gue nggak lintas guys. Dan sampai sekarang juga belum pernah nyobain sih kalau ngelintas kayak gitu. Gede Cibodas atau Cibodas Gede, something kayak gitu. Bahkan lewat jalur Cibodas sih belum pernah ya? Aku pernah? Belum juga. Kecuali Pangrango, gue udah kenal Cibodas dia. Iya, berarti lu pernah Cibodas. Tapi ke gedenya enggak, lewat Cibodas enggak. Iya, berarti start dari bawah, dari Cibodas, belok pas udah di Kanang Badak. Iya, pas dari Kanang Badak gue ngambil Pangrango, bukan ke Gede. Kalau pengen ke Pangrango, belok kanan atau kiri sih? Kanan ya? Lurus dia. Lurus ya? Iya. Oh. Kayaknya sih. Nah, waktu pertama kali lu ke Gunung Gede, ada pengalaman apa? Pengalaman kayak gimana ya? Bener-bener Enggak ada hal-hal yang kayak nggak sampai kepikiran bisa kayak gini, tiba-tiba terjadi apa gimana gitu. Gini loh, ibaratnya gini. Yang pertama, gue naik gunung,
masih biasa aja istilahnya, kayak gue tau lah naik gunung capek gitu. Yang kedua gue naik gunung, gue dapet kendala ketimpa batu kayak luka gitu kan. Yang ketiga gue naik gunung, gue dapet kendala horor-horor gitulah istilahnya. Maksudnya kayak Ya horor lagi. maksudnya kayak gimana sih, bener-bener udah paket komplit banget gitu. Dari awalnya gue kecapean gitu naik gunung biasa aja, terus keguntur ketimpa batu, Nah, terus kegede gue dapet hal yang nggak enak gitu. Tapi tetap lu gas terus gitu. Tetap lanjut aja udah, mau ngerasa nggak enak juga gitu. Iya, sebenarnya 2 kali sih gue kegede. Jadi mau diceritain gak nih? Cerita aja. Nggak apa kalau agak lama juga malah bagus gitu. Kalau dikasih. Jadi pas pertama gue kegede, Setelah dari Guntur, gede, kegede. gimana? Gue nggak ada trouble sama sekali sih sama temen-temen gue. Kayak masalah ketimpa batu gitu nggak ada. Nggak ada trouble kayak gitu. Cuman pas pulangnya kayak apa ya namanya, lu bilangnya shelter ya, gue bilangnya sih pos pantau yang waktu itu kita bikin. Pos polisi hutan. Iya. Sebenarnya sih itu pos polisi hutan. Iya, yang pos benar, polisi cuman hutan. nggak apa-apa sih mau nyebut apa juga. Ya terserah lah ya. Kalau gue sih nyebutnya pos pantau. Jadi pas turun kayak waktu itu kita kan waktu itu ketemu maghrib juga ya. Turun. Iya. Ketemu malam ya kan, dan Malam. gue juga ketemu malam waktu itu pas pertama kali ke Gede. Kayak gue udah benar-benar kecapean banget tuh sama teman-teman gue juga. Akhirnya ngeres dulu lah istilahnya di situ kan. Dan Posisi pas gue turun, tiduran, posisi turun. iya pas posisi turun itu, pas gue tiduran tuh kayak ada satu pohon gede, gue nggak bisa ngasih detailnya sih pohon yang di sebelah mananya, Iya, tapi ini pokoknya. tapi pas di situ Tapi gua- tahu di pos berapa? itu di pos Oh, ini. pos polisi hutan. Iya, polisi hutan. Oh, makanya waktu pendakian kemarin lu agak ribet gitu ya pas malam itu di pos polisi hutan itu. Gue lebih banyak, maksudnya mending sebenarnya kayak gue tuh nggak mau ketemu lagi istilahnya gitu, ngerti gak sih? Maksudnya kayak di tempat itu, dan itu 2 kali gue ketemu loh. Itu kan gue cerita yang pertama kan, pas gue turun, terus dia say hi sama, maksudnya kayak nongolin dia gitu kan. Oh jadi jelas gitu lu ngeliat jelas. Warna hitam banget dah, bener-bener di atas pohon gitu. Gue kan posisinya lagi tiduran dong, lagi rebahan gitu karena capek gitu kan, kayak, dan orang, maksudnya, dan bilangnya apa ya, dan Ini bebas aja ngomong. ya pokoknya si makhluk itu tuh bener-bener di depan mata gue banget, di atas pohon gitu loh. Lu lagi rebahan kayak gini. Iya, dan dia langsung muncul, kayak gue langsung, mukanya jelas, gue langsung kaget. Kalau muka nggak jelas berarti ya. Ya intinya sosok hitam lagi. Iya, sosok hitam banget dah pokoknya. Di situ gue kaget, gue langsung bilang sama yang di samping gue itu, namanya Raka gitu kan. Lalu situ dia bilang ada ngeliat sesuatu gak? Gue bilang kayak gitu kan, terus bilang gak ada apa-apa gitu kan. Ya udah, gue diem aja tuh, gue diem gitu. Oh lu nanya. Gue nanya. Karena lu takutnya yang lain juga ngeliat nggak sini. Iya, gitu. Apa cuma gua doang? Iya, gue nanya tuh, gue bener-bener kayak gue udah takut guys, gila gimana sih. Akhirnya gue meremin aja tuh, gue istirahat karena yang lain pada masak gitu. Jadi kan daripada gue nggak ngapa-ngapain juga gitu, gue istirahat aja, bener-bener merem. Abis itu selang beberapa menit badan gue nggak enak banget di situ, sumpah. Di situ juga. Di situ juga badan gue nggak enak, dan tiba-tiba langsung kayak nyesek gitu, ngerti gak lu? Lu tuh. Iya, gue nyesek Tiba-tiba sampai gitu, gue nggak tiba-tiba banget sampai gue Cuman nggak bisa di nafas. samping lu ada teman-teman lu. Mereka nolongin gue sampai mereka ngebukain jaket gue, maksudnya istilahnya sorry ya gitu, kayak cuman buka jaket aja gitu, terus kayak bener-bener kayak giniin gue gitu kan, kayak Karena lu terus nyesek gitu kan? iya, gue nyesek, kayak lu gimana sih nggak bisa napas gitu, kayak lu ditutup nih, lu nggak bisa napas sama sekali.